Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Teman-teman pasti pernah dong lupa akan sesuatu. Nah, sebenarnya lupa itu apa sih? Lupa merupakan kondisi di mana seseorang tidak dapat mengingat sesuatu. Pada kondisi lupa, kemungkinan yang terjadi memori memiliki kekurangan saat proses penyimpanan. Lupa akan suatu informasi dapat disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, interferensi. Jadi, interferensi adalah terganggunya kemunculan kembali informasi yang telah ada, yang disimpan dalam memori jangka pendek dan memori jangka panjang, yang disebabkan oleh A. Interferensi reaktif. Interferensi reaktif adalah di mana informasi baru mengganggu pemunculan kembali informasi yang telah ada. B. Interferensi proaktif. Interferensi proaktif di mana informasi yang telah ada mengganggu pemunculan kembali informasi yang baru masuk. Yang kedua, displacement. Displacement adalah hilangnya informasi yang pernah diperoleh dalam sistem memori jangka pendek sebagai akibat adanya tambahan atau masuknya informasi-informasi baru yang terlalu banyak. Lalu, memori itu apa sih, teman-teman? Jadi, memori adalah kumpulan informasi yang ditangkap oleh panca indera kita. Segala sesuatu yang kita dengar, kita hirup, kita rasakan akan disimpan di dalam otak kita sebagai memori. Nah, memori ini dibagi menjadi 3. Ada memori sensoris, memori jangka pendek, dan memori jangka panjang. Dan ketiganya ini ada tahap-tahapnya loh teman-teman. Yang pertama ada memori sensoris. Memori sensoris merupakan proses penyimpanan informasi melalui saraf sensoris dalam jangka waktu yang sangat pendek. Memori sensoris ada 2 tahap. Yang pertama, encoding. Encoding dalam memori sensoris pada saat mata melihat gambaran suatu objek melalui sistem indera akan disampaikan ke penyimpanan otak melalui impuls-impuls saraf. Yang kedua, storage dalam memori sensoris. Memori sensoris memiliki kapasitas yang sangat besar, namun penyimpanan ini tidak akan lama atau akan cepat hilang. Memori jangka pendek. Memori jangka pendek merupakan proses penyimpanan memori secara sementara yang tidak bisa disimpan lama. Encoding dalam memori jangka pendek. Informasi yang didapatkan akan diterima di otak dengan sebutan kontrol proses. Kontrol proses merupakan proses yang mengatur masuknya informasi serta laju kecepatan menangkap informasi. Storage dalam memori jangka pendek. Kapasitas dalam jangka pendek sangat terbatas sehingga memiliki kemungkinan untuk hilang. Yang ketiga, retrieval dalam memori jangka pendek. Proses mengingat dalam memori jangka pendek tidak terlalu lama. Untuk mengingat memori jangka pendek dapat dilakukan dengan parallel search atau serial search. Memori jangka panjang. Memori jangka panjang merupakan proses penyimpanan yang bisa diingat cukup lama atau relatif permanen. Encoding dalam memori jangka panjang prosesnya hampir sama dengan memori jangka pendek, namun setelah itu akan dilakukan semantik atau coding yang akan dianalisa kembali. Storage dalam memori jangka panjang. Kapasitas penyimpanan memori lebih besar sehingga memori penyimpanan lebih bisa diingat atau permanen. Yang ketiga, retrieval dalam memori jangka panjang. Penyimpanan dalam memori jangka panjang ini sangat terorganisir sehingga proses pengambilan memori bisa cepat dan tepat. Nah, selain itu ada jenis-jenis memori juga teman-teman. Jenis-jenis memori ada 3. Yang pertama, memori autobiografis. Yang kedua, memori episodik. Dan yang ketiga, ada memori semantik.